Bisa nggak kita berbuat baik bukan karena Tuhan? Kalau bukan karena Tuhan, lantas karena apa? Sahabat Bahtera, selama ini kita sudah cukup diberitahu tentang apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Kemudian dari kecil kita juga sudah cukup tahu, karena memang banyak diberitahu, bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, itu tidak boleh, ini disukai Tuhan maka lakukan, ini tidak disukai Tuhan maka jangan lakukan. Begitu banyak yang kita terima tentang do dan don't, lakukan dan jangan lakukan. Nah, tentu saja ini mewarnai langkah-langkah kita saat ini, sehingga banyak sekali yang melakukan sebuah perbuatan baik karena Tuhan. Mengapa karena Tuhan? Karena ada pahala yang menanti di balik perbuatan baik itu. Ada imbalan yang menanti di balik perbuatan baik itu. Misalnya sedekah. Kita bersedekah karena apa? Karena kita berlebih, kemudian kita ingin sharing kepada orang-orang yang membutuhkan, atau karena ada harapan di balik sedekah tersebut. Ada umpan balik yang besar, ada janji ketika sedekah kemudian akan dilipat gandakan, akan dimakmurkan hidupnya, akan dimuliakan, dinaikkan level hidupnya dan segala macam. Apa yang mewarnai tindakan-tindakan itu dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini? Lalu, apa sebenarnya yang mendorong kita untuk berbuat baik? Berbuat baik itu misalnya menolong orang lain, membantu orang lain, kemudian mengasihi orang lain, melindungi orang lain, bahkan bukan hanya orang, bukan hanya manusia, tetapi binatang juga, tumbuhan juga, jadi lingkungan dan seluruh alam. Apa yang mendasari kita untuk berbuat baik? Apakah sampai di hari ini, di titik ini, kita masih berpikir bahwa perbuatan baik kita itu karena Tuhan, karena hukum dagang kita dengan Tuhan? Sekali lagi, karena mungkin banyak hal yang diberikan informasi kepada kita dari kecil tentang apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita berbuat baik sekarang, mungkin saja kita berpikir bahwa perbuatan inilah yang disukai Tuhan. Perbuatan itu tidak disukai Tuhan. Perbuatan ini disukai Tuhan. Perbuatan itu saya jauhi karena tidak disukai Tuhan. Perbuatan ini saya lakukan karena disukai Tuhan. Kalau di dalam tindakan kita diwarnai oleh karena Tuhan, mungkin kita bisa berpikir kembali. Betulkah kita sudah menjadi manusia yang mandiri tanpa embel-embel karena di dalam tindakan kita? Maksud saya begini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, bisakah perbuatan baik itu karena memang kita ingin berbuat baik, titik? Bukan karena apapun juga. Apabila kita bersedekah kepada orang lain, kemudian menyisihkan penghasilan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, apakah penghasilan yang kita sisihkan untuk melakukan sedekah, sumbangan, dan segala macam karena perintah Tuhan, atau karena kita memang ingin menolong sebagai manusia? Karena ada rasa kasih kita, maka kemudian kita memberi kasih. Karena ada cinta kita, maka kemudian kita memberi cinta. Atas dasar itu, atau memang sekali lagi karena perintah Tuhan, karena apa yang disukai oleh Tuhan?
Mengapa saya membahas ini dan mengajak kepada sahabat semuanya, sahabat Bahtera semua, untuk melakukan refleksi kecil hari ini tentang perbuatan baik kita, apakah karena Tuhan atau memang karena kita ingin berbuat baik, dan titik, bukan karena. Bagi saya ini merupakan fundamental tindakan. Kita tidak bisa menyadari tindakan kita apakah dorongan dari tindakan kita itu didasari oleh kasih sayang atau karena keserakahan. Kita nggak bisa menyadari itu selama kita berpikir bahwa semua tindakan kita karena tindakan-tindakan itu disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena apabila kita sangat yakin sekali bahwa perbuatan baik kita adalah hal-hal baik yang disukai oleh Tuhan hanya karena, sekali lagi ya, hanya karena kita menerima informasi sebelumnya tentang hal tersebut sepanjang hidup kita, maka kita akan mudah diarahkan, distir, dipolitisasi oleh apa yang namanya perintah Tuhan. Sehingga ketika Anda yakin atas otoritas seseorang yang bisa menerjemahkan perintah-perintah Tuhan tersebut, maka apapun yang dikatakan oleh orang itu untuk mengungkapkan perintah-perintah Tuhan dalam bahasanya yang disampaikan kepada Anda, itu akan menjadi sebuah perintah yang dijalankan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memerintahkan. Namun, kalau kita berbuat baik karena perbuatan baik itu sendiri, karena kemanusiaan kita, karena kasih sayang kita, compassion kita terhadap kehidupan, alam semesta, lingkungan, dan semuanya, maka kita menjadi pribadi yang mandiri, yang tidak bisa diatur oleh sosok otoritas yang mengatasnamakan bahwa dia bisa menerjemahkan perintah-perintah Tuhan. Sahabat Bahtera, tentu hal ini tidak disukai oleh para politikus yang mengatasnamakan agama atau menggoreng langkah-langkahnya di atas agama. Kenapa tidak disukai? Semakin banyak masyarakat yang mandiri, semakin banyak manusia yang mandiri, semakin banyak manusia yang bisa menyadari dorongan tindakannya. Apakah hasil dorongan dari kasih sayang atau dorongan dari keserakahan? Maka dia tidak bisa diatur. Ketika manusia menyadari bahwa dorongan tindakannya itu didorong oleh dua hal tadi, apakah kasih sayang atau keserakahan? Maka karena Tuhan atau perintah Tuhan itu sudah tidak menjadi berarti. Kenapa tidak menjadi berarti? Bukan kemudian meniadakan Tuhan, tidak. Karena dorongan yang kita sadari sebagai kasih sayang atau dorongan yang kita sadari sebagai keserakahan bisa kita pilih. Kita menolong orang karena apa? Karena dorongan kasih sayang, atau kita menolong orang karena dorongan keserakahan. Keserakahan karena perbuatan kita akan dilipat gandakan. Keserakahan ketika kita memberi 100.000 itu akan berbalik 100 kali lipat. Keserakahan karena kita ketika membantu orang lain kemudian kita akan dimuliakan. Ini adalah bentuk-bentuk keserakahan. Dan ini sangat sederhana ketika kita sampai pada titik menyadari bahwa semua dorongan tindakan kita disebabkan oleh dua hal, dorongan kasih sayang atau dorongan keserakahan, semuanya selesai. Apa yang saya maksud semua selesai? Ya, Anda menjadi manusia mandiri, kita menjadi manusia mandiri, kita menjadi manusia yang tidak bisa diatur oleh otoritas yang ingin memanipulasi keyakinan kita. Mungkin banyak orang-orang yang ingin memanipulasi keyakinan dengan karena Tuhan.
Tuhan menyukai ini, lakukan. Tuhan tidak menyukai ini, lakukan. Lalu kalau ada perintah Tuhan menyukai sistem pemerintahan ini, maka lakukan. Apa yang terjadi? Ketika kita tidak menyadari bahwa dorongan tindakan kita atas dasar kasih sayang atau keserakahan, tentu hal itu akan diwujudkan. Mewujudkan dorongan keserakahan atas nama Tuhan. Sahabat Bahtera, memang ini agak sedikit sulit kita lakukan karena mungkin selama ini kita sudah terkungkung oleh informasi-informasi bahwa Tuhan suka tindakan ini dan Tuhan tidak suka tindakan ini. Sehingga kita sulit sekali untuk menyadari tindakan kita bukan karena Tuhan, tapi karena dua dorongan tadi yang bisa kita pilih. Dorongan kasih sayang atau dorongan keserakahan. Yang terakhir, sahabat Bahtera, kalau kemudian tindakan kita bukan karena Tuhan, tindakan baik kita bukan karena Tuhan, dan karena faktor pendorong yang bisa kita pilih itu, lalu di mana peran Tuhan? Di mana peran Tuhan dalam tindakan Anda bila Anda menyadari bahwa faktor pendorong tindakan Anda itu dua, faktor kasih sayang dan faktor keserakahan? Mungkin ada yang berargumen, faktor pendorong kasih sayang itu adalah dorongan Tuhan, dan faktor pendorong keserakahan itu adalah dorongan setan atau dorongan iblis. Kita kembali terjebak kepada pemunculan tokoh-tokoh yang kontradiktif di dalam hidup kita. Ketika Anda menciptakan Tuhan, Anda juga akan menciptakan setan sebagai kekuatan pendampingnya. Ketika Anda yakin ada kekuasaan yang baik, Anda juga akan yakin dengan kekuasaan yang tidak baik. Dan dua hal itu akan terus dimunculkan sebagai sosok-sosok pendamping yang diciptakan di dalam hidup Anda. Kalau demikian, bagaimana kalau mulai hari ini kita menyadari dua faktor tindakan yang bisa memutuskan tindakan-tindakan kita, yaitu faktor pendorong kasih sayang atau faktor pendorong keserakahan. Sahabat Bahtera, terima kasih atas refleksi yang kita lakukan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Salam cinta dan bahagia.